Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Lija. NPM saya 2509-1078. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur dan mengendalikan seluruh sumber daya komputer seperti CPU, memori, penyimpanan, serta perangkat input dan output agar dapat digunakan secara efisien. Perkembangan sistem operasi yang pertama, generasi pertama. Dari tahun 1940 sampai 1950-an. Pada masa ini, komputer menggunakan sistem batch processing, yaitu pekerjaan dikumpulkan lalu diproses berurutan tanpa interaksi langsung. Pengguna harus menulis program di kartu push dan menyerahkannya ke operator untuk dijalankan. Jika terjadi kesalahan pada satu program, seluruh proses batch bisa terganggu dan harus diulang dari awal. Hal ini membuat proses menjadi lambat dan tidak efisien. Contohnya, komputer awal seperti NES. Yang kedua, pengolahan data sensus penduduk dengan kartu punch. Yang kedua, generasi kedua, multiprogramming dan time sharing, dari tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini, komputer sudah bisa menjalankan beberapa program sekaligus dan melayani banyak pengguna dengan pembagian waktu CPU atau time sharing, sehingga pengguna menjadi lebih efisien. Perkembangan ini meningkatkan efisiensi penggunaan komputer dan mulai membuka jalan untuk penggunaan multi-user. Contohnya IBM 7090, sistem terminal yang digunakan banyak pengguna dalam satu komputer. Yang ketiga, generasi multi-user dan sistem interaktif, dari tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, sistem operasi menjadi lebih kompleks dan canggih. Komputer sudah mendukung banyak pengguna atau multi-user dalam satu waktu dengan sistem yang lebih stabil. Penggunaan dapat berinteraksi langsung dengan komputer melalui terminal menggunakan perintah atau komen. Sistem tidak lagi sepenuhnya otomatis seperti batch processing, tetapi sudah interaktif. Contohnya sistem operasi Unix. Komputer mainframe di universitas yang digunakan banyak mahasiswa secara bersamaan. Yang keempat, GUI dan sistem operasi desktop, dari tahun 1980 sampai 2000. Generasi ini ditandai dengan munculnya komputer pribadi atau personal komputer. Sistem operasi berkembang menjadi lebih mudah digunakan dengan adanya GUI atau Graphical User Interface. Hal ini menjadi komputer bisa digunakan oleh masyarakat umum, tidak hanya oleh ahli atau programmer. Selain itu, perangkat lunak, aplikasi seperti pengolah kata, spreadsheet, dan game mulai berkembang pesat. Contohnya Microsoft Windows, Mac OS, komputer PC di rumah dan kantor. Yang kelima, mobile dan cloud computing, dari tahun 2000 sampai saat ini. Pada generasi modern ini, sistem operasi tidak hanya berjalan di komputer tetapi juga di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan perangkat pintar lainnya. Ciri utama generasi ini adalah yang pertama, mobile computing, sistem operasi ringan dan efisien untuk perangkat mobile. Yang kedua, cloud computing, data dan aplikasi disimpan di server internet, bukan hanya di perangkat lokal. Yang ketiga, konektivitas tinggi. Semua perangkat dapat terhubung melalui internet. Yang keempat, sinkronisasi. Data bisa diakses dari berbagai perangkat secara real time. Kesimpulannya, perkembangan sistem operasi dimulai dari sistem sederhana tanpa interaksi atau batch processing, lalu berkembang menjadi lebih efisien dengan banyak program dan pengguna, atau multi-programming dan time sharing, kemudian menjadi interaktif atau multi-user, hingga akhirnya mudah digunakan dengan tampilan grafis atau GUI. Saat ini sistem operasi sudah modern, berbasis mobile dan cloud, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Baiklah, saya akan melanjutkan bagaimana mendownload Windows 10 is. Pertama-tama kita buka Chrome, lalu kita ketik Windows
10. Terus kita buka. Kita scroll ke bawah. Sini ada Windows 10.32 bit dan Windows 10.60 bit. Kita download Windows 10.32 bit. Sambil kita menunggu, kita akan mendownload 3 jenis software yang berbentuk bahasa pemrograman. Salah satu contohnya adalah kita akan mendownload Facebook. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kan, Dek?